mulai malam ini kita harus serius sama Tuhan. Kita udah harus stop yang nggak beres. Rupanya dia juga dapat yang sama, dia langsung setuju, yes malam ini kita stop. Halo, nama saya Benny Likumahua. Saya seorang pemain bass, musisi, musik produser. Beberapa karya yang sudah saya rilis, banyak yang solo, banyak juga saya bantuin teman-teman seperti Glenn Fredly almarhum. Saat ini saya fokus dengan komunitas saya, namanya Sound of Hope. Kita banyak fokus di musik praise and worship. So, itu sedikit tentang saya. Awal karir saya masih main dari cafe to cafe, awalnya tentunya kalau masih muda biasa festival-festival juga, coba ikut kompetisi dan lain-lain. Beberapa cafe saya jalanin audisi-audisi juga, sampai akhirnya satu kali saya lagi main reguler di sebuah mall di Jakarta Selatan. Glenn Fredly lewat, almarhum tahun 2003, tepatnya bulan Desember. Lalu diajak saya bergabung di bandnya. Saya akhirnya jadi pemain bass pengiringnya Glenn Fredly dari Desember 2003 sampai September 2007, gig terakhir saya. Lalu karena bermain sama Glenn, terbukalah pintu, mulai banyak bantuin di Bass Heroes. Tahun 2006 saya terlibat di dalamnya juga. Lalu mulai banyak produce buat orang juga, mulai dipercaya untuk jadi music director. Dan sebetulnya di luar industri yang tanda kutip pop, yang mainstream, saya juga sebenarnya dari awal bergerak di jazz juga, tentunya bersama almarhum papa saya, Benny Likumahua. Banyak berkarya juga dengan teman-teman di dunia musik jazz, tapi saya mencoba untuk menggabungkan keduanya. Sampai akhirnya 2008 rilis album solo pertama, judulnya Good Spell. 2011 desain sama satu buah label namanya Seven Music bersama band saya Benny Likumahua Project. Rilis 2 album 2014 terakhir, abis itu fokus sekarang banyak indie. Maksudnya ngerjain semua sendiri ya, dengan penghasilan sendiri, dengan pendapatan sendiri, mencoba bikin musik sendiri. Terakhir rilis album 2016 judulnya Octonary, under label saya sendiri yang namanya Beatless Music. Sisanya kemarin banyak rilis single aja. Single terakhir saya bulan Februari kemarin baru rilis, judulnya Nona Manis, didedikasikan buat istri saya. Sisanya banyak bantuin, masih sampai sekarang masih bantuin Chandra Darusman untuk produce, bantuin teman-teman seperti Bams untuk live performance-nya, bantuin pokoknya siapapun yang saya bisa bantu dan bersedia ngajak saya bantuin. Saya dulu kerja reguler di sebuah klub di Jakarta, jazz club sih, daerah Senayan. Pulang dari situ pasti dalam keadaan gak sadar, mabok. Kalau dibilang titik terendah mungkin secara kacamata dunia bukan titik terendah ya, karena kita dapat minum gratis, seneng-seneng main. Tapi buat saya titik terendah karena saya ngerasa kosong gitu. Maksudnya saya ngerasa, gue mau ngapain lagi ya gitu. Waktu itu kan karir lumayan, bermusik udah mulai mana-mana, sampai mulai ngerasa kayak, terus gue mau ngapain lagi ya, apalagi yang mau gue kejar gitu. Dan kadang-kadang ada rasa kosong yang saya pikir bisa dipenuhi dengan berfoya-foya, dengan berhura-hura, dengan mabuk-mabukan. Saya pikir itu menjadi sesuatu yang mengisi kekosongan itu. Lalu saya ngerasa berusaha mencari consolation, berusaha mencari ketenangan dari pertemanan gitu. Dan pertemanan biasanya yang kalau udah mabuk semua jadi teman gitu. Tapi ya ternyata saya sadar bahwa ternyata itu bukan segala-galanya. Dan ternyata pertemanan di dunia ini sementara gitu. Jadi waktu itu saya ngerasa kosong banget. Saya mencoba mengikuti gambaran musisi versi dunia gitu ya, yang minumnya sembarangan, yang segala macam, yang bangunnya harus siang, tidurnya harus pagi gitu. Jadi ya saya nggak bisa lepas dari saya. Buat saya itu salah satu titik terendah karena saya ngerasa kayak sebenarnya gue mau ngapain sih gitu loh. Tujuan hidup sebenarnya apa sih gitu. Semuanya mudah didapat, dalam artian kalau orang mungkin mau mabok harus bayar, kalau saya mabok malah gratis gitu. Cuman ya baru saya sadar bahwa ternyata itu adalah bentuk pemberontakan saya gitu. Saya rebel in a way dan berusaha menghancurkan diri saya sendiri juga in a way juga. Salah satu yang membawa perubahan
ini sebelum saya bicara Tuhan ya, sebelum saya bicara Tuhan, salah satu yang membawa perubahan sebenarnya dengan waktu ketemu istri saya. Waktu kita masih pertama kali pacaran, tahun 2011, buat saya itu mengubah banyak hal dan banyak aspek. Saya jadi jarang yang tadinya suka pulang mabok tiap malam itu udah nggak lagi, karena saya ketemu satu orang yang bisa saya kasihi dan dia mengasihi saya gitu. Walaupun secara hubungan kita juga belum bener-bener banget ya, belum dalam Tuhan gitu, kita masih ngaco juga. Buat saya waktu itu dia jadi salah satu penyemangat yang membuat saya berubah gitu. Dan kadang-kadang kita butuh seseorang yang bisa ngeliat kita dari luar dengan objektif, tapi juga nggak judgmental gitu. Dan itu yang saya dapat dari istri saya. Waktu itu masih pacar, tapi saya dapat itu karena dia tipe orang yang kalau gue salah ya dikasih tahu lo salah gitu. Kalau nggak bagus ya dikasih tahu nggak bagus. Which is buat saya itu support system yang terbaik. Jadi bukan yang hanya menyatakan bagus terus gitu, tapi menyatakan bahwa kalau lagi bagus ya bagus, kalau enggak ya enggak gitu. Lalu berpacaran sama dia hampir 7 tahun, akhirnya 2018 kita menikah. 3 tahun sebelum pernikahan itu, 2015 kita sama-sama bertobat di panggung, karena kebetulan istri saya sebelumnya adalah dari kepercayaan yang berbeda, dari saudara-saudara sepupu kita. 2012 dia ketemu Tuhan, ketemu Yesus, dan itu lumayan mengubah hidup saya walaupun belum sepenuhnya. 2015 tiba-tiba saya banyak kejadian, banyak rangkaian kejadian yang akhirnya sampai satu titik di bulan Februari di Malang, kita lagi ada KKR. Saya dan istri saya memutuskan bertobat di panggung di saat yang sama. Jadi di tengah-tengah situasi, saya adalah seorang yang besar di gereja Presbyterian, konservatif ya. Kita nggak kenal praise and worship, kita cuma tahu liturgi, kita nggak kenal manifest roh-roh gitu, kita nggak kenal biasanya. Tapi malam itu saya ngerasa banget bahwa Tuhan lagi beracara gitu, dan bener-bener dahsyat banget. Akhirnya di panggung saya ambil keputusan, saya bilang gue nggak bisa hidup kayak gini lagi, gue harus berhenti. Waktu itu saya masih suka minum juga, dan dulu saya penggemar berat whisky ya, Jack Nicola itu adalah minuman andalan saya. Di panggung saya ambil keputusan, oke, gue mau stop. Dan saya ngomong ke istri saya, waktu itu masih pacar, saya samperin, mulai malam ini kita harus serius sama Tuhan, kita udah harus stop yang nggak beres. Rupanya dia juga dapat yang sama, dia langsung setuju, yes, malam ini kita stop. Dan dari Februari 2015 itu sampai akhirnya kita menikah, kita jaga kekudusan bener-bener sampai Agustus 2018. Akhirnya kita menikah 2018, puji Tuhan dikaruniai seorang anak yang lucu banget. Saya yakin dan percaya dia adalah anak sulung, anak yang diberkati Tuhan, benih ilahi, karena kami berdua komitmen untuk jaga kekudusan sampai menuju pernikahan dari 2015 sampai 2018. Waktu saya ngambil putusan di panggung tersebut juga, tiba-tiba rasa suka saya sama minuman hilang. Out of nowhere, saya nggak perlu pakai usaha sok berhenti, ngurang-ngurangin, nggak, tiba-tiba langsung nggak suka aja. Sampai hari ini saya kalau lihat whisky saya suka enek, ngerasa pengen muntah, padahal itu dulu minuman hari-hari yang saya minum. Jadi saya benar-benar ngerasain, selain ketemu dengan istri saya waktu masih jadi calon, tapi memang Tuhan memberkati hubungan kami, dan Tuhan membawa kami berdua menuju pertobatan yang benar. Kita kayak metanoia gitu, kita bilang metanoia ya. Metanoia itu kan artinya berbalik arah. Kita berdua benar-benar berbalik arah dari jalan kehidupan kita yang lama dan hidup sepenuhnya dari apa yang Tuhan bilang melalui firman-Nya. Gitu. Dan itu yang buat saya jadi titik balik dan membawa saya sampai hari ini, bisa bangkit dan hidup bukan lagi dari perasaan, bukan hidup dari apa kata orang, tapi hidup dari apa kata Tuhan. Siapapun yang lagi menonton tayangan ini, saya cuma mau bilang kamu tuh berharga, kamu itu dikasihi. Mungkin kamu belum tahu kalau kamu dikasihi, kamu belum tahu kalau kamu itu berharga, tapi saya mau bilang, kamu itu mahal, kamu disayang, kamu ditebus dengan darah yang mahal. Jadi, mulai hari ini coba untuk hidup bukan dengan apa kata orang. Jangan biarin orang lain yang definisiin hidupmu, tapi biarin Tuhan yang definisiin hidupmu, karena Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat kamu. Percayalah, I've been there dan that. Semua hal terburuk yang bisa dibilang di dunia ini gue udah pernah cobain. Dan itu nggak ada harganya, nggak ada artinya dibanding apa yang Tuhan siapin buat kita. Salah satu hal yang saya boleh bilang ini ya, ini agak panjang sorry. Tapi dosa itu bahasa aslinya artinya tidak tepat sasaran. Gitu. Berarti kalau kita dalam hidup dalam dosa, kita missing the mark. Kenapa missing the mark? Karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita, harusnya marknya itu kita sampai ke sana. So, temukan tujuan hidupmu di Tuhan, karena Tuhan yang tahu banget where is your mark, dan Dia yang tahu kamu mau dibawa kemana.